Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Saludia, NIM 19234068. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen pengetahuan dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Baiklah, yang pertama yaitu data. Data adalah fakta, angka, atau hal kejadian tanpa konteks dan bersifat objektif. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan, dikelola sehingga mempunyai arti. Ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kapasitas manusia untuk mengambil tindakan yang tepat pada situasi yang bervariasi dan tak pasti. Manajemen pengetahuan adalah merencanakan, mengumpulkan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan data dan informasi yang telah digunakan dengan berbagai bentuk pemikiran dan analisis dari berbagai macam sumber. Sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang tepat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu penghemat waktu dan biaya, yang kedua peningkatan aset pengetahuan, yang ketiga kemampuan beradaptasi, yang keempat peningkatan produktivitas. Selanjutnya yaitu siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama menangkap, yang kedua mengkodifikasi, yang ketiga menciptakan, yang keempat menyebarkan, yang kelima mengakuisisi, dan yang keenam menerapkan. Model manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu tacit ke tacit adalah proses sosialisasi, yaitu berbagi pengetahuan secara langsung dan pengetahuan tetap bersifat tacit. Yang kedua yaitu tacit ke eksplisit, merupakan proses eksternalisasi, yaitu memberikan bentuk yang terlihat dan pengetahuan tacit, dan memerlukan perantara untuk mentransform pengetahuan. Penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Yang pertama yaitu penangkapan. Penangkapan merupakan pendekatan sistematis dalam menangkap organizer dan merupakan informasi dengan membuat informasi mudah ditemukan, memfasilitasi pembelajaran dan problem solving. Yang kedua yaitu verifikasi, merupakan himpunan ilmu pengetahuan yang dikelola dan tersusun menjadi satu secara terstruktur yang bisa didapat dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu sharing pengetahuan. Knowledge sharing adalah salah satu metode dalam siklus manajemen pengetahuan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok di sebuah organisasi untuk memberikan pengetahuan kepada anggota lainnya. Jenis tipe sharing knowledge ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu knowledge exchange, yang kedua knowledge retrieval, yang ketiga knowledge creation. Selanjutnya penerapan pengetahuan. Yang pertama analisis infrastruktur yang ada, yang kedua mengaitkan manajemen pengetahuan dengan strategi bisnis, yang ketiga mendesain infrastruktur manajemen pengetahuan, yang keempat mengaudit aset dan sistem pengetahuan yang ada, yang kelima mendesain tim manajemen pengetahuan. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan antara organisasi dengan organisasi lainnya. Pentingnya budaya organisasi adalah sebagai salah satu alat manajemen untuk mencapai efisiensi aktivitas, produktivitas, dan etos kerja yang telah diterapkan dan dikembangkan di berbagai perusahaan. Perangkat manajemen pengetahuan. Yang pertama perangkat penangkap dan pencipta pengetahuan. 1. Perangkat penciptaan konten, 2. Data mining dan penemuan pengetahuan, 3. Blogs, dan 4. Perangkat pengelolaan konten. 2. Perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan, 1. Groupware dan kolaborasi, 2. Wikis, 3. Teknologi jaringan. 3. Perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan, 1. Fitur intelijen agen, 2. Intermation overload, 3. Intelligent filtering tools, 4. Teknologi adiktif. Implementasi manajemen pengetahuan. Yang pertama organisasi. Manajemen pengetahuan sebagai proses di mana organisasi mengumpulkan aset pengetahuan dan menggunakannya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Dengan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki karyawan akan mengetahui
memahami apa yang dibutuhkan untuk mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, perorangan, pengalaman hidup, kebiasaan, atau warisan budaya yang dibentuk dari keluarganya ataupun pengaruh lingkungan tempat tinggalnya. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh per orang dan pengetahuan tersebut disimpan dengan baik dalam bentuk tulisan maupun dalam folder-folder komputer, maka pada saat dibutuhkan pengetahuan tersebut akan mudah diakses. Strategi manajemen pengetahuan. Strategi kodifikasi merupakan pengetahuan diasumsikan dalam bentuk eksplisit dan disimpan dalam basis data sehingga para pencari pengetahuan yang membutuhkannya dapat mengakses pengetahuan tersebut. Yang kedua, strategi personalisasi, yaitu pengetahuan dalam diri personal akan sulit dieksplisitkan, maka perlu pengelolaan hubungan personal secara intensif. Evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi dalam manajemen pengetahuan yaitu dengan mengevaluasi kinerja dan dampak manajemen pengetahuan bagi organisasi serta perbaikan dan pengembangan manajemen pengetahuan. Evaluasi manajemen pengetahuan dalam organisasi dapat dilakukan dengan melaksanakan manajemen pengetahuan dengan menumbuhkan budaya belajar semua anggota dalam sebuah organisasi agar dapat termotivasi untuk mengaplikasikan budaya belajar dan mengoptimalkan penggunaan pengetahuan dan melaksanakan kebijakan maupun dalam mengambil keputusan. Beberapa faktor yang mendorong terbentuknya masyarakat informasi seperti: yang pertama, dinamika informasi dan komunikasi, yang kedua, perkembangan teknologi komputer, yang ketiga, pengembangan teknologi komunikasi. Terbentuknya masyarakat informasi serta kaitannya dengan industri 4.0. Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Dalam masyarakat seperti ini, standar hidup, pola kerja, dan kesenangan, sistem pendidikan, pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi. Penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Knowledge management di perpustakaan perguruan tinggi merupakan manajemen pengetahuan tentang mengoperasikan perpustakaan, pengetahuan terkait pustaka, pengetahuan tentang koleksi perpustakaan, dan pengetahuan tentang fasilitas teknologi perpustakaan yang digunakan.